Assalamualaikum, ciao. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Membahas sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Oke, topik kali ini kita akan ngebahas kekalahan Napoli yang kedua di Serie A Liga Italia 2022-2023. Napoli versus Lazio dengan skor 0-1, gol dicetak sama Mathias Vecino. Kayaknya kalau Napoli kalah itu tuh bagian dari doa, entah itu dari Interisti, entah itu dari Milanisti, entah itu dari Romanisti. Kalau Juventini ya nggak tahu ya, masih berharap atau enggak Scudetto musim ini. Jadi di Serie A giornata ke-25, Napoli akhirnya tumbang di di tangan Lazio dengan skor 0-1. Golnya dicetak sama Mathias Vecino. Napoli ini kekalahan ini udah 2 kali nih. Yang kedua. Tapi kekalahan Napoli ini di kandang sendiri lawan Lazio itu nggak berpengaruh mereka di Capolista, puncak klasemen. Sementara ada di papan atas terus. Kurang lebih berarti sekarang 15 poin. Kurang lebih. Jadi kata Spalletti ini gini nih. Kami membuat pilihan dengan cara terburuk yang pernah ada. Tapi saya melihat sikap yang baik, penerapan dan keinginan yang tepat, dan ini adalah hal yang mendasar. Jadi maksud dari Spalletti ini adalah dia tuh mencoba untuk merotasi pemain Napoli ini. Jadi ada kemungkinan ya pemainnya itu ada yang nggak fit gitu ya di beberapa. Kan yang udah kita ketahui ini kalau misalkan Napoli ini pokoknya lawan tim siapa aja itu bisa menang gitu. Mindsetnya udah ke situ duluan gitu. Rokok gue mati. Ya karena udah ngambil pilihan yang terburuk, berarti otomatis Spalletti itu udah menyadari betul kalau komposisi tim starting line up-nya Napoli ketika lawan Lazio itu buruk gitu. Tapi ada sebuah komentar di fansnya Napolitano bukan Napoli apa ya, Napoli Indonesia lah, gue ngeliat di Instagram itu ada percikan-percikan namanya kontroversi ketika pertandingan Napoli dan Lazio. Mungkin selama 90 menit gue nggak nonton dan ngelihat pertandingan Napoli ya. Skor golnya dari Mathias Vecino di babak pertama ya gue nonton. Begitu golnya babak kedua sama Mathias Vecino ini, pemain asal Uruguay yang pernah membela Inter Milan juga kalau nggak salah ya, itu mencetak gol di menit ke-67. Itu artinya berarti di babak pertama itu masih 0-0. Dan Napoli tuh udah bener-bener ini tuh kita tuh udah bisa yang namanya bakalan Scudetto. Bahkan ya ketua PSSI sekarang dan mantan pemilik Inter Milan Erick Thohir itu bilang nggak ada yang bisa ngebendung Napoli. Gue sedikit kok dia Pak Erick Thohir aja tuh bilang nggak ada yang bisa ngebendung Napoli. Inter bisa pak. Lazio bisa. Mungkin
di pertandingan selanjutnya ini masih ada di giornata ke-25. Itu artinya Liga Italia Serie A musim 2022-2023 menyisakan 13 pertandingan lagi. Belum lagi Napoli masih main di Champions League lawan Eintracht Frankfurt di leg kedua. Itu masih lama sih sebenarnya. Ini kata Erick Thohir seperti ini. Mereka memiliki keunggulan poin yang besar dan akan memenangkan Scudetto bahkan ketika saya menjadi presiden Inter. Iya sih Pak. Kalau seorang Bapak Erick Thohir yang saat ini sudah menjabat ketua PSSI terus bilang kalau Scudetto itu pasti bakalan milik Napoli, bahkan gua aja sebagai Milanisti itu udah relakan Scudetto ke-19 milik AC Milan tertahan untuk Napoli. Untuk Inter coba deh sama aja, realistis aja ya. Peringkat kedua aja itu udah paling keren. Kalau AC Milan ini ketar-ketir juga nih posisinya AC Milan nih. Jadi sebenarnya Liga Italia Serie A tuh lebih seru sekarang. Peringkat kedua, 3, 4, 5, 6. Itu mepet-mepet tuh. Kecuali Juventus ya. Berakhirnya kedikdayaan Napoli di kandang musim ini itu ditarik lebih jauh lagi nih. Ditarik lebih jauh lagi, Napoli bahkan belum pernah kalah sejak April tahun 2021. 2 tahun lalu, 2022. 2021. April 2021. Terakhir kali Napoli tersungkur itu di 2022 ya, sorry. Terakhir kali Napoli tersungkur di Stadion Diego Maradona terjadi pada tanggal 10 April 2022. Waktu itu mereka kalah sama Fiorentina dengan skor 2-3. Berarti di kandang tuh. Di kandangnya tuh. Itu mungkin dalam artian mereka tuh nggak pernah kalah di kandang ya. Ya kalau misalkan ada yang salah koreksi gitulah. Tapi ya udahlah, kita fansnya Liga Italia Serie A generasi milenial ini yang bapak-bapak banget. Aduh, apalagi kalau nonton Liga Italia itu udah jam-jam dini hari tuh. Nih yang bapak-bapak umur 30-an nih, 30-an ke atas nih udah ngantuk gua. Jadi ada berita datangnya dari FIFA.co.id. Mantan pelatih Barcelona suruh bintang andalan Napoli gabung ke Real Madrid. Tunggu. Dari judulnya aja FIFA.co.id ini bikin gue, wah ini siapa nih pelatihnya? Mantan pelatih Barcelona. Bisa-bisa ya nyuruh Cravasella main di Real Madrid. Dan ternyata gue baca poinnya adalah Cravasella ke Madrid malah didukung oleh ex pelatih Barcelona di level junior. Namanya adalah Andreas Carrasco. Iya sih, mantan pelatih Barcelona, tapi di junior. Mungkin dipecat atau gimana kan kita nggak tahu ya. Katanya gini, dia melihat Cravasella adalah sosok yang sangat cocok buat Real Madrid. Masa depan pemain Georgia tersebut juga akan kian matang bila pindah ke Los Blancos. Kalau dia main di Real Madrid berarti dia saingannya sama Vinicius Junior. Yang untuk saat ini Vinicius Junior aja saingannya siapa ya? Kalau Eden Hazard tuh udah nggak kepake ya di Real Madrid. Udah nggak kepake. Kayaknya Eden Hazard udah nggak kepake deh. Ya mungkin pilihan terbaik
untuk Kvasela pindah ke Real Madrid dari Napoli. Ide yang bagus. Jadi tapi selain Kvasela yang disuruh pindah ke Real Madrid sama mantan pelatihnya Barcelona, ini datangnya dari pikiranrakyat.com. Ya ampun, gue udah lama banget nggak baca artikel dari Pikiran Rakyat. Jadi gini, Victor Osimhen kirim kode ke Erik ten Hag dan Manchester United. Itu artinya ada percikan-percikan yang namanya tuh Osimhen bakalan cabut ke MU. Jadi poinnya seperti ini. Pemain asal Nigeria itu telah berhasil membawa Napoli menempati puncak klasemen Serie A Liga Italia 2022-2023. Membawa Napoli menempati puncak Serie A musim ini. Dia juga berhasil mencetak 19 gol dari 20 pertandingan. Osimhen bergabung dengan klub asal Italia itu sejak tahun 2020. Dia mendatangani kontrak pada 31 Juli dengan gaji sebesar 4,8 juta euro per musim. Wow, gede banget ya. Berarti jadi kalau misalkan Manchester United itu tertarik sama Osimhen, diboyong dari Napoli ke Manchester United, Erik ten Hag ini tuh lagi merombak pemain Manchester United untuk saat ini. Tapi gue bikin video ini malamnya gue nonton pertandingan antara Liverpool versus Manchester United yang skornya fantastis, bro. 7-0. Gila. Manchester United dibantai sama Liverpool 7-0 di Anfield. Coba deh Osimhen, lu pikir-pikir lagi. Lu mau pindah gak nih ke Manchester United dengan kayak gini nih? Gue khawatirnya lu nyesel doang nih. Lagi enak-enak di Napoli, lu pindah ke MU. Tapi Manchester United nggak sendirian. Ada pesaingnya. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, siap pecahkan rekor kontrak Victor Osimhen dari Napoli. Ini beritanya datang dari Tribun News. Jadi gini, Aurelio, presiden pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, dikabarkan bertahan dengan nilai sekitar 120 juta euro. Atau sekitar 106 juta pound sterling dan 130 juta euro. Ya total di sini dirupiahin itu 2,1 triliun. Nah, pemilik Napoli De Laurentiis ini dengan tegas menolak menjual pemainnya jika kesepakatan transfer mereka tidak menerima uang sebesar dan tawaran paling tinggi. Jadi antara Manchester United dan Chelsea, kalau kalian berdua mau Osimhen, striker kesayangan gua ini, itu lu harus ngeluarin biaya sekitar 130 juta euro atau sekitar 115 juta pounds atau dirupiahin 2,1 triliun untuk satu orang doang. Di Liga Inggris kan yang gue tahu itu kalau beli pemain gila-gilaan. Beda nih kastanya nih sama Liga Italia nih. Nggak apa-apa deh pemain Liga Italia dapat pemain ampas dari Liga Inggris. Tapi Liga Italia sekarang gue perhatiin pinter-pinter nih. Mereka menjual pemainnya ke Liga Inggris itu berkali-kali lipat. Contohnya Lukaku dari Inter ke Chelsea, Tomiyasu dari Bologna ke Arsenal. Siapa lagi ya? Ada pemain gue lupa, cuman pemain Spezia
yang main di Arsenal. Duh, namanya siapa sih, gue lupa. Tuh, gak apa-apa. Jadi, dalam pikiran bisnis, Liga Italia ini pinter nih. Gue beli murah, begitu ada tim Inggris yang seneng sama tim pemain dari Serie A, dihargain mahal. Ih. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.